Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknisi, dulur-dulur sekalian dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada teman-teman sekalian, jangan lupa kopi, jangan lupa rokok, jangan lupa segalanya, karena kalau lupa segalanya berarti teman-teman lagi mabuk. Bercanda ya teman-teman. Hari ini tidak boleh ngopi, tidak boleh ngerokok, libur dulu karena hari ini kalau yang muslim kita melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu gangguan apapun, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada masuk servisan HP dengan tipe Realme C53. Ceritanya adalah HP ini katanya pernah masuk air, kemudian sudah dibawa ke tempat servis dan sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, tetapi hanya bertahan selama 1 minggu. Kemudian setelah itu HP-nya mengalami kejang-kejang, teman-teman sekalian. Kejang-kejang atau mati hidup seperti itu, teman-teman. Tetapi setelah itu dibawa ke counter saya, kemudian saya periksa lebih lanjut, ini kemudian saya bongkar. Ternyata HP ini sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan, bahkan sudah ada di servis, teman-teman sekalian. Nah, kejadiannya HP ini ceritanya dia kalau dinyalakan ya seperti video di awal tadi teman-teman, dia hanya menyala Realme kemudian dia akan mati. Walaupun sambil dicas juga seperti itu teman-teman. Jadi langkah awal yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan penjamperan atau penyambungan sekring pada baterainya. Tetapi ternyata tidak ada efeknya, ternyata tidak bermasalah sekring atau fuse baterainya teman-teman. Jadi saya ambil keputusan untuk saya bongkar HP-nya, kemudian saya lihat dulu apa yang terjadi sebenarnya pada HP ini. Dan sejujurnya teman-teman, HP dengan tipe ini bukan cuman sekali ini ya masuk dengan keadaan kondisi seperti ini. Saya sudah sering mendapati, saya sudah sering menemui, dan itu saya lakukan hal yang sama teman-teman. Ternyata ini bisa bisa dipergunakan ataupun dimanfaatkan atau dicontoh, ditiru ilmunya. Ternyata penyelesaiannya adalah sama. Permasalahan yang terjadi adalah bermasalah pada IC basebandnya teman-teman. Saya tidak tahu kenapa, itu hanya feeling, hanya kebetulan saja, mungkin hanya tebak-tebak jinggo teman-teman, tapi ternyata berhasil, ternyata berhadiah, berhadiah cuan teman-teman. Jadi saya tidak perlu ukur-ukur lagi, saya tidak perlu ragu-ragu lagi karena bukan satu dua yang kasus seperti ini saya temui. Jadi langsung nanti pada kesempatan kali ini saya akan eksekusi pada bagian IC basebandnya teman-teman. Karena pertama kali saya dapat itu saya sudah capek melakukan pengukuran, bahkan semuanya sudah saya lakukan. Pengangkatan memori internal, saya angkat CPU-nya, saya ganti IC powernya, ternyata tidak berefek, ternyata tidak berhasil teman-teman. Sekali saya lepas IC basebandnya, itu HP-nya bisa normal teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan saya kemungkinan besar IC basebandnya ini bermasalah atau rusak. Jadi pada saat itu langsung saya ganti IC basebandnya teman-teman. Setelah saya ganti IC basebandnya, itu ternyata HP-nya berjalan dengan lancar, dengan normal. Kemudian berikutnya saya nemu lagi kasus yang sama teman-teman. Jadi karena pengalaman saya yang pertama itu sudah membuat saya cukup mumet, cukup ruwet karena sudah saya ACP CPU-nya, sudah saya ganti powernya, sudah saya ganti MMC-nya. Ternyata tidak ada efek, tidak berimbang sama sekali teman-teman. HP-nya tetap saja seperti itu. Hidup Realme mati lagi, hidup Realme mati lagi. Kemudian saya coba angkat IC basebandnya, loh kok normal, kok bisa hidup. Kemudian tulisan Realme kuningnya itu muncul teman-teman. Nah dari situ kasus yang kedua saya tidak pikir panjang teman-teman, langsung saya angkat IC basebandnya, kemudian saya coba nyalakan. Ternyata juga sama, normal teman-teman, bisa bisa hidup teman-teman. Nah dalam kasus yang ketiga ini sama teman-teman, tidak perlu saya ukur-ukur. Nah itu
Cukup saya cabut aja IC basebandnya, HP-nya sudah bisa hidup dengan normal teman-teman sekalian. Saya bukan teknisi yang selalu mencari gimana ini masalahnya apa, kemudian di mana yang rusak itu seperti itu. Saya cukup kadang itu mengandalkan feeling, mengandalkan pengalaman teman-teman. Jadi ini juga sama, saya andalkan pengalaman saya. Kalaupun kasusnya sama ya saya coba angkat dulu IC basebandnya, kemudian saya coba hidupkan. Kalau normal ya langsung saya ganti teman-teman IC basebandnya. Dan ternyata worth it, ternyata bisa bisa sama kasusnya, bisa sama penyelesaiannya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, saya tidak punya IC yang baru. Ini saya cabutkan dari bangkai ya, dari bangkaian HP yang lain. Jadi saya coba pasangkan. Nah, ini proses pemasangan, kemudian nanti kita rakit, kemudian kita coba buktikan ya teman-teman. Karena dari 2 kali pengalaman saya itu semuanya sama, HP-nya hidup Realme kemudian mati. Kemudian kalau kita tekan on off lagi dia menyala lagi, dia kemudian mati lagi seperti itu. Saya angkat IC basebandnya ternyata bisa hidup normal. Tulisan Realme kuningnya keluar dan bisa sampai menu. Dalam kasus ini juga sama teman-teman, langsung saya eksekusi daripada IC basebandnya teman-teman. Nah, ini sudah selesai proses pergantiannya. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, ini perhatikan, kalau dia tulisannya hanya seperti ini terus mati, berarti tidak berhasil atau gagal. Mungkin masalahnya berbeda. Tapi kalau setelah ini keluar tulisan Realme kuning, berarti dipastikan dia akan masuk ke menu. Nah, toh tenan. Ternyata permasalahannya sama. IC basebandnya yang bermasalah. Nah, tuh nyala teman-teman. Bisa sampai menu teman-teman. Jadi teman-teman jangan tanya kenapa IC basebandnya bang, kenapa nggak dicek dulu bang, kenapa nggak diperiksa dulu bang. Alah, kesuwen. Jadi saya memutuskan seperti itu saja teman-teman. Teman-teman mau niru boleh, mau mencoba sendiri boleh. Tetapi saya sudah 3 kali atau 4 kali menemui kasus seperti ini, penyelesaiannya sama teman-teman. IC basebandnya saya angkat, kemudian saya coba nyalakan normal, kemudian ya sudah saya ganti IC basebandnya, kemudian sinyal pun keluar, kemudian HP-nya pun hidup normal, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang balik lagi teman-teman. Jadi di sini saya tidak menggurui, saya tidak berbagi ilmu, tetapi saya hanya berbagi pengalaman teman-teman. Karena kebetulan kemungkinan jam terbang saya sudah lumayan tinggi, pengalaman saya sudah banyak, jadi ada 3 atau 4 HP yang tipenya sama, kasusnya sama, penyelesaiannya sama teman-teman. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih teman-teman sekalian, boleh ditiru, boleh dipraktekkan teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.